Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ditakdirkan berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat, sampai kepada hadis yang kedua, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua ini dari Ummil Mukminin, ibu seluruh orang-orang beriman, artinya salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi Abdillah, ibu daripada Abdullah, yaitu beliau Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Kita jelaskan tentang perawi hadis ini dulu, baru kita jelaskan hadisnya. Dikatakan istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, artinya orang-orang yang beriman memuliakan beliau-beliau, mengagungkan beliau-beliau karena istri Nabi Muhammad SAW, dan juga sepeninggal Nabi Muhammad dilarang laki-laki beriman untuk menikahi mereka. Jadi setelah Nabi wafat, tidak boleh ada yang menikahi istri Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada orang yang beriman, mengambil ilmu dan seterusnya, adapun Rasulullah SAW, maka beliau adalah semisal ayah bagi orang-orang yang beriman, dan terbukti di dalam lemah lembutnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah kepada orang-orang beriman. Adapun ayat Al-Quran yang menyatakan makana Muhammadun aba ahadin, bukanlah Nabi Muhammad itu ayah daripada salah satu di antara kalian, itu bukan berarti bertentangan dengan penjelasan para ulama. Yang dimaksud ayah itu di dalam ayat Al-Quran yaitu ayah nasab. Tapi yang dijelaskan oleh para ulama, ayah maksudnya seperti ayah di dalam kasih sayang dan lemah lembutnya. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah, kalau dalam ilmu agama ini dikatakan kunyah. Kunyah itu julukan. Seperti misalnya ada yang punya putra namanya Muhammad misalnya, maka bapaknya dipanggil dijuluki Abu Muhammad, ibunya Ummu Muhammad gitu. Katanya itu Nabi SAW dapat julukan Abul Qasim karena ada putranya yang bernama Qasim. Begitu juga Siti Aisyah ini mendapatkan julukan Ummi Abdillah. Tapi Abdillah ini ternyata bukan putranya, karena Siti Aisyah tidak melahirkan keturunan dengan perhubungan pernikahan dengan Rasulullah SAW. Beliau Siti Aisyah dikatakan ibu daripada Abdullah. Abdullah ini ternyata putra daripada saudarinya. Jadi Siti Aisyah punya saudari perempuan yang bernama Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Asma. Ini punya putra namanya Abdullah. Abdullah ini diangkat anak begitu, sama bibinya Aisyah. Nah, saking dekatnya seperti anak sendiri, sehingga dikatakan dijuluki Siti Aisyah itu Ummu Abdillah.
ibu daripada Abdullah. Abdullah ini nasabnya bersambung kepada Zubair. Karena Zubair ini menikahi putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma, punya anak Abdullah. Jadi Abdullah ini bin Zubair. Nah, Aisyah yaitu Siti Aisyah yang dijuluki juga As-Siddiqah, putri daripada Abi Bakar As-Siddiq. Abi Bakar itu bukan nama ya. Ya. Abi Bakar itu bukan nama. Nama aslinya yaitu Abdullah. Abi Bakar adalah julukan juga abah daripada Bakar. Anaknya namanya Bakar berarti ya. Abi Bakar ayah daripada Bakar, beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi nasabnya Siti Aisyah ini Aisyah binti Abdullah bin Utsman. Bin Utsman radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau dan keluarga beliau. Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. Ketika itu beliau ada yang menyatakan berumur 6 tahun. Jadi setelah meninggal Siti Khadijah, maka Nabi menikahi perempuan yang bernama Saudah, seorang janda dinikahi oleh Nabi SAW. Setelah 1 bulan pernikahan dengan Saudah, Nabi menikahi Siti Aisyah. Dinikahi di masa masih kecil ya, 6 tahun, hanya akad nikah saja. Karena umur segitu ya belum waktunya ya, hubungan suami istri belum waktunya. Setelah beliau sampai kepada umur yang sesuai baru Nabi mendatangi Siti Aisyah. Jadi hanya akad nikah sama abahnya saja. Ada yang mengatakan ketika itu dinikahi umur 6 tahun. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi pernikahan ini sebelum Nabi SAW, sebelum 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW wafat. Itu Siti Aisyah umurnya masih 18 tahun. Nabi wafat umur 63, Siti Aisyah ini masih umur 18 tahun. Karena Siti Aisyah ini satu-satunya istri yang dinikah dalam keadaan masih perawan begitu. Yang lainnya tidak ada, semuanya janda dan sebagian mereka umurnya tua begitu. Hanya Siti Aisyah saja. Itu pun dengan misi tertentu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masalah ini orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingin menyebarkan fitnah, memanfaatkan momen ini sehingga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu laki-laki yang syahwatnya melebihi laki-laki yang lain. Ya, sampai menikahi anak kecil dan seterusnya. Padahal mereka enggak tahu sejarahnya. Ya, terbukti dari sekian istri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang meriwayatkan hadis terbanyak itu Siti Aisyah. Karena memang misinya Rasulullah, apa yang tidak bisa diambil oleh para sahabat ketika beliau di dalam rumah, itu disampaikan diantaranya kepada Siti Aisyah. Jadi setelah Nabi wafat, ilmu itu disampaikan oleh Aisyah kepada sahabat-sahabat dan para tabi'in. Dan ilmu itu sampai kepada kita sekarang, termasuk hadis yang kita baca malam hari ini. Jadi yang diriwayatkan itu ribuan. Ya, bukan seperti orang-orang yang tidak memahami, hanya sekedar menikah saja tanpa ada tujuan agama. Ya. Tapi Nabi menikahi Siti Aisyah yang pertama dengan perintah Allah, yang kedua ada misi tertentu untuk menyampaikan dakwah.
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia, Siti Aisyah ini hidup selama 40 tahun. Ya, lama. Dan ilmunya digali oleh para sahabat dan para tabi'in. Banyak yang meriwayatkan hadis-hadis dari istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat tahun 57 atau 58. Ya, Hijriyah di bulan Ramadan. Ketika itu yang menjadi imam salat yaitu sahabat Abu Hurairah, yang imam salat jenazahnya itu. Karena ketika itu Abu Hurairah memimpin kota Madinah sebelum dipimpin oleh Marwan. Diriwayatkan dari istri Nabi Siti Aisyah ini 210.000. Ada yang mengatakan 210.000 hadis. Dan itu diambil oleh para ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, jadi riwayatnya banyak. Diambil oleh para sahabat dan para tabi'in sampai hadis-hadis itu sampai kepada kita. Di antaranya hadis yang kita akan baca pada malam hari ini. Beliau berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata, akan datang nanti satu pasukan yang mereka akan bertujuan menyerang bangunan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, maka ketika mereka sampai di satu tempat yang dikatakan Baida, jadi seperti gurun begitu, ya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, ya, hanya pasir begitu. Yukhsafu baida minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka semua akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimakan oleh bumi. Jadi bumi terbuka, kemudian orang-orang yang di atasnya masuk ke dalam. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kenapa bisa yang ditenggelamkan oleh Allah dimasukkan ke dalam bumi itu keseluruhan manusia yang ada di situ, semuanya, baik yang bertujuan menyerang Ka'bah atau yang tidak. Jadi semua manusia yang ada di situ semua ditenggelamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi. Wa fihim aswaquhum, padahal di situ ada orang-orang yang tidak ikut campur, artinya dia lewat untuk berdagang dan seterusnya, ya, untuk jual beli. Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan kelompok itu, kelompok penyerang itu, menyerang Ka'bah, bukan. Cuman kebetulan ada di lokasi. Ini pertanyaan yang kadang-kadang kita juga sering dengar kalau ada musibah-musibah terjadi di satu daerah, itu kok bisa kena semua padahal di situ ada orang soleh begini. Ya, ini pertanyaan yang umum. Orang bertanya, ya, coba musibah itu menimpa kepada orang-orang yang maksiat saja, yang melanggar saja. Orang-orang yang baik, masjid-masjid, orang yang ahli masjid selamat, kan enak. Sebagai peringatan bagi orang yang maksiat. Ini enggak, ketika musibah datang semuanya kena. Yang soleh juga kena, yang ahli masjid juga. Masjidnya kena, rubuh. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana Allah menenggelamkan mereka semua, padahal di situ ada orang yang tidak ikut-ikut, tidak ada tujuan menyerang Ka'bah, bukan kelompok itu. Qala, maka Nabi SAW menjawab, menjelaskan,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya memang semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak dibeda-bedakan. Summa yub'atsuna ala niyatihim, tapi nanti ketika di hari kebangkitan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru di situ akan dibeda-bedakan nanti mana orang baik, mana orang yang buruk, tergantung dengan niatnya mereka ketika hidup itu. Ya, mana yang mau menyerang Ka'bah, mana yang tidak ada urusan dengan itu, misalnya, maka akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hati mereka. Kalau niatnya bagus, maka mereka berkumpul dengan orang-orang yang baik di surga. Kalau niatnya buruk, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jelek di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada musibah menimpa satu daerah, kemudian kok kena semuanya, ya kena semuanya, ada kalanya itu sebagai siksa untuk sebagian orang. Allah bertujuan menyiksa sebagian orang. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, mungkin itu menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang soleh, para ulama, kok kena juga, ada yang meninggal dan ya korban, itu untuk semakin meninggikan derajatnya mereka. Ya kalau ngelihat kondisi saat itu ya sama-sama korban semua, kasihan. Tapi pada hakikatnya di situ ada rahmat Allah untuk sebagian manusia, dan di situ ada siksa Allah untuk sebagian manusia. Dan itu akan terbukti nanti ketika dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan sesuai dengan niat yang ada dalam hati mereka. Ya. Lek adabe kena sing elek-elek tok. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan ya cara untuk penghapusan dosa, peleburan dosa dan seterusnya. Ya. Nah, bahkan di dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dari Abdullah bin Umar marfu'an, dikatakan idza anzalallahu biqaumin azaban, jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu azab kepada sekelompok kaum, asabal azabu man kana fihim, maka siksa tersebut, musibah tersebut akan mengenai orang yang ada di situ semuanya. Tsumma bu'itsu ala niyatihim, maka mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang ada dalam hati mereka. Nah, jadi pertanyaannya itu ya wajar, ya penjelasannya pun juga sudah pernah dijelaskan dan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jangan ikut-ikutan. Yang penting gabung wis, ya rame-rame misalnya. Sing penting nggawa gendera wis, yang penting pakai kaosnya sudah. Ya, merok jerit-jerite sudah, jangan, hati-hati, bahaya nanti. Ditakutkan kita nanti dibangkitkan bersama mereka nanti. Termasuk pengikut mereka. Dari hadis ini, pertama, jangan memperbanyak kelompok yang niatnya buruk atau melanggar ajaran Allah. Jangan ikut-ikut itu. Yang kedua, amal-amal manusia itu dilihat daripada niat yang mengerjakannya. Juga kita diingatkan jangan sampai menjalin hubungan dengan orang-orang yang zalim. Ya, duduk-duduk mesra bersama orang-orang zalim, sehingga kita dianggap satu kelompok nanti bersama mereka. Satu kelompok bersama mereka. Hadis ini muttafaqun alaih ala lafzul Bukhari.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ada hadis yang sama seperti ini berkaitan dengan kejadian akhir zaman. Jadi nanti ada satu kelompok yang diistilahkan kelompok Sufyani, kelompok yang besar. Di antara misinya yaitu menyerang kota Madinah juga. Kalau ini menyerang Ka'bah, ya artinya menyerang tanah haram begitu. Maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dibinasakan. Dan itu muncul di masa munculnya Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi. Hampir sama dengan siksanya ini ya. Allah akan menenggelamkan mereka nanti di daerah Baida ini. Ya dikatakan Baida. Kita lanjutkan satu hadis penutup. Diriwayatkan dari Aisyah juga, Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi. Waktu itu kan di Mekah, sudah menguasai Mekah kan ya. Tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah ba'dal fathi, setelah pembebasan kota Mekah. Jadi kalau dulu itu hijrah itu wajib karena Allah yang memerintahkan kepada Rasul. Para sahabat wajib ikut. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah daripada kesyirikan, maka beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi, setelah kita berhasil menguasai, membebaskan kota Mekah ini, maka tidak ada lagi hijrah. Tidak ada hijrah lagi. Tidak ada kewajiban hijrah. Walakin jihadun wa niyah, yang tersisa di dalam ajaran agama ini yaitu jihad, membela agama Allah, wa niyah, dan niat. Kalau tidak bisa dipraktekkan itu jihad, maka ada niat. Suatu saat kalau terjadi kejadian misalnya diserangnya negeri muslim, maka sudah ada niat begitu. Tidak kosong daripada niat. Wa idastunfirtum fanfiru, maka jika pemimpin negeri muslim meminta kita untuk khuruj, keluar ilal jihad, membela agama Allah, ada pengumuman resmi dari pemerintah misalnya, kaum muslimin diwajibkan untuk keluar dari rumah jihad membela agama, maka kata Nabi SAW, fanfiru, maka patuhilah, keluarlah dari rumah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini yang perlu kita garis bawahi itu jihadun wa niyah itu. Walaupun saat ini tidak ada jihad seperti zaman-zaman dahulu, tapi jangan melupakan niat. Jangan melupakan niat. Karena banyak orang-orang yang beriman nanti dibangkitkan bersama para syuhada. Padahal di zaman mereka itu tidak ada jihad. Kenapa? Karena dalam hati mereka selalu berkobar niat, ketika ada panggilan jihad dia sudah siap kapanpun. Meninggalnya di atas kasur ternyata. Nah, itu dikumpulkan bersama para syuhada. Kenapa? Niatnya. Kapan imam memerintahkan saya untuk keluar membela agama Allah, saya siap begitu. Jadi ditanamkan niat itu membela agama itu kapanpun terjadi. Kalaupun kita sampai wafat tidak ada jihad, ya sudah, yang penting niat itu tetap ada. Tetap niatnya itu ada. Nah, jadi kana al-wajib ala man aslama al-hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'anatan lahu. Dahulu bagi orang-orang yang masuk Islam, mereka wajib berhijrah dari negerinya ke negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk menjadi penolongnya Nabi.
Nabi diperintahkan misalnya untuk hijrah ke Madinah, maka orang-orang muslim yang ada di sekitaran Madinah, di luar Madinah, mereka wajib hijrah gabung dengan Rasulullah untuk menjadi penolongnya Nabi. Ya, tapi ketika Nabi sudah menguasai kota Mekah, maka Nabi sudah merasa cukup. Ya, sudah merasa cukup. Kenapa? Jumlah kaum muslimin banyak dan kekuatan orang-orang kafir yang ada di Mekah sudah lemah. Jadi tidak perlu menghimpun orang dari luar lagi berhijrah untuk menjadi penolongnya Nabi lagi. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan yang dahulu sudah tidak ada sudah. Hanya tersisa yang diwasiatkan oleh Nabi, jihad dan niat. Niat membela agama Allah. Jadi suatu saat ada panggilan dari imam, dari pemimpin negeri, maka kita harus mematuhi itu, ya, harus mematuhi. Muttafaqun. Apakah hijrah ini dihapus secara keseluruhan? Ya. Hijrah tetap ada. Tapi hukumnya tidak wajib seperti zamannya sahabat itu, ya. Terutama bagi orang-orang yang tinggal di kota-kota, daerah-daerah yang banyak maksiatnya di situ. Yang akhlak-akhlak, ya, warganya itu sudah rusak. Kalau tidak hijrah, putra-putrinya terancam nanti. Ya, katut, rusak akhlaknya. Menjadi pelaku maksiat juga. Nah, ini agama tetap menganjurkan, mensyariatkan orang-orang yang seperti ini untuk hijrah pindah kota dengan tujuan menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah, dan menyelamatkan akhlak putra-putrinya. Tetap itu, ya. Bukan berarti Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah lagi, oh tidak boleh pindah-pindah, harus tetap di kotanya masing-masing. Tidak. Tetap dianjurkan berhijrah jika satu daerah itu mengancam agama, mengancam akidahnya dia, atau mengancam akhlak daripada keluarga dan keturunannya nantinya. Ya, bukan sebaliknya. Bisa enak-enak di kota santri misalnya, ya. Banyak pondok, banyak majelis-majelis ilmu, banyak ulama, kemudian pingin pindah ke kota yang maksiatnya macam-macam, ya, kehidupannya bebas, ya, pemuda-pemudinya bebas tanpa aturan. Alasannya apa? Pengen maju. Mulai di Pasuruan tok tak maju keluargaku. Ya, anak-anakku tak maju. Pikirannya biar terbuka. Mau tak pindah ke daerah mana misalnya, biar bebas, biar tahu dunia ini. Ya, ini bukan kemajuan ini, ya. Ini maju ke neraka nanti. Ya, cari tempat yang bisa menyelamatkan agama, yang bisa menyelamatkan akidah, menyelamatkan daripada akhlak keluarga dan putra-putri.